Oke, masih bersama Edi Selalu di Hati, rumahnya Pro Dedi. Ora kesana kesini. Ini kembali saya menghadirkan bintang tamu yang wagu, tur saru, tetapi orangnya baik selalu. Rak yo ngono to, Mas Suswanto. Beliau ini seorang mediator, tapi bukan penganganu ya. Mediator itu media, tor itu orangnya ya? Tor itu orangnya. Sering ketika saya ajak ngobrol, dia selalu mengatakan aimu. Nah, inilah orangnya. Yang ainya ya seperti ini ainya. Mas Suswanto ini seorang wartawan TV. Nah, kita akan tak kenalan dhewe no piye? Kok ketok kenalanmu kesuwen ngono. Sik to iki kok ya kita formasi lah. Suwen ya. Nah, ini Mas Suswanto kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Suswanto Saputra. Ya. Kabarnya kolor ya. Bro, siap. Masih tinggal di nganu ya. Masih yang bojo pertama kan masih aman. Ini loh yang mana tadi yang Template Village? Bukan toh. Dari Template kan katanya sudah di apartemen. Iya, itu Template Regency itu kan. Oh, itu kan yang di situ perumahan elit itu kan maksudnya. Iya. Oh iya, masih di situ ya. Iya. Okay. Kalau yang di Ferdinand Village itu semalam masih ronda. Kok tahu? Kok bisa rumahnya elit yang rondo. Malah parah perawe. Oh my god. Iya, makanya kadang saya itu khawatir kalau memang ngobrol sama jenengan itu khawatir. Iya. Kayak kok sudah roti sak durunge winarah gitu loh. Saya itu deg-degan gitu loh kadang. Media itu kan saya melihat itu kan kayaknya kerjanya itu santai gitu loh. Itu ada jam kerjanya enggak sih? Justru kalau bilang media atau teman-teman jurnalis itu santai, saya kira malah kebalikannya. Karena kita itu jam atau masa kerjanya itu 26 jam, tidak hanya 24 jam gitu loh, Pak. 26 jam. 26 jam. Kenapa bisa gitu? Sewaktu-waktu kapanpun itu ketika kita mendapatkan informasi dan kita harus harus hadir di lokasi, kita pasti hadir. Maupun ibaratnya nih, kita baru mapan enak-enakan gitu, baru mau gitu. Itu kering. Lalu ada ini dibunuhnya bunuh gitu kan. Kita berangkat langsung. Oh, berarti 26 jam. Saya salah persepsi ya ketika saya melihat teman-teman itu do nang omah, do kongko, do ngopi santai, padahal itu sebenarnya yo standby ya. Standby batek itu pikirannya itu. Gitu. Kalau keluar nanti boros itu. Ya di rumah aja. Oke, terus pengalaman menarik. Menarik itu ada yang buat kita tertawa, ada yang menakutkan. Sekarang menakutkan dulu. Yang paling menegangkan selama jadi peliput atau jurnalis itu apa yang menegangkan? Dulu itu waktu transisi, saya ingat saya itu tahun berapa lupa saya. Mau transisi di minyak gas itu. Minyak gas itu kan ini kan waktu langka-langka itu awal itu kan banyak penimbunan sana sini. Saya waktu penimbunan apa? Minyak gas. Oh ya. Maksudnya ditimbun gitu kan. Ya. Banyak yang tidak dikeluarkan. Gas kan sudah ditimbun di dalam tanah. Gini. Gimana ya saya pakai bahasanya? Ngene loh, Dias. Oke, aimu. Jadi minyak gas ngene lengolion jenenge. Lengolion itu lah, lengolion. Lengolion itu minyak tanah kalau bahasa orang Jakartanya itu minyak tanah gitu. Dulu kan waktu transisi itu kan banyak timbunan. Nah, saya dapat informasi ini dari warga ini ada penimbunan di satu lokasi di gudang gitu. Nah, saya terpaksa di situ ya jenenge nek investigasi lah. Gitu. Tapi saya pakai hidden cam. Taruh di sini. Oh enggak. Belum ada kamera-kamera kecil kayak gini belum ada. Hidden camnya pakai kamera masih besar. Tapi saya pernah, Bro. Punya teman yang hidden cam itu. Itu taruh di mulut. Jadi kalau dia kayak aku curiga kok mau ngapain. Tapi masih hidup orangnya sampai sekarang. Lah keloloten kamera. Aimu. Masa jadi pakai hidden cam-nya itu dulu masih pakai kamera besar tak masukin di dalam tas ransel. Tas ranselnya lerekannya tak buka dikit gitu. Seret, tak rekod jalan gitu ya.
tanya-tanya sih masuk, ada penjaganya dua. Terus Tapi nggak curiga nggak tas. awalnya nggak curiga. Tasnya ditenteng gini. Oh, Tenteng ini tapi ini tak giniin gitu. Awalnya juga mereka ya gimana ya welcome. Tapi kok lama kelamaan dia fokusnya itu udah mulai di kamera saya, tas saya itu. Makanya Karena megangnya tas sendiri kan juga mencurigakan. egal-egal Ya, egal-egal. akhirnya kok Iki ya mau udunan kok piye kan megas-megas. ketika orang kan besar-besar itu, Iya. wah ya serem-serem lah, hitam-hitam itu. Kalau dibilang security juga nggak pakai pakaian security, tapi dia itu wah gede-gede lah gitu. Terus tanya, Mas, isinya kameramu apa? Ketika bilang gitu, Oh, isi tasmu, isine tasmu apa? Ya, aimu. Isi kameramu ya terus. Si tasmu itu apa? Si tasmu itu apa? Si tasmu itu apa? Ya aku apa yang jawab sempat sepersekian detik blank gitu. Ya deg-degan, Pak. Ya. Awake gede-gede Ya. kene ya pang ning jero dianu kan biar ya aku Ya. gitu. Ya aku berkelit loh, Pak. Yo biasalah buku ngene hingga argumen dan lain-lain saya rasa Tapi cukup. masuk sih mengaku sebagai apa pas masuk itu? Saya itu menawarkan produk. Oh, masuknya menawarkan produk. Kalau nggak salah sales kenteng apa gitu iya. loh. Tahun-tahun berapa? Wah itu yang Lupa pokoknya itu di bawah 2010-an lah, masih di tahun-tahun itu. Wah, Terus lanjut. ya sempet deg-degan saya. Jawab, Terus tapi akhirnya kan tetap jawab. akhirnya saya ya tak alihkan gini sempet dia apa? Lupa. Akhirnya saya alhamdulillah lolos gitu. Dan disitulah waktu itu ya sempat geger itu, besar itu, berita itu besar. Rekaman itu yang hidden kamera itu sudah sempat melihat tong-tong yang timbunan Lengolion tadi. Ada. Sudah ada. Dapat ya Jadi berarti kan, ya. Modus saya kan di situ pengen ketemu bosnya, pengen nawarin ini kan gitu kenting dan lain-lain. Nah, ketika masuk di sana, ketika ini aku gini-gini ada di situ sempat tanya sama petugasnya itu juga yang gede-gede itu tak tanyain. Apa Mas? Opo ki Mas? Minyak Mas. Minyak apa Mas? Minyak gas. Oh tak kira loli. Maksudnya bahasa-bahasa Semarangan gitu. Oh. Itu yang paling menegangkan ya. Ya selama ini yang Karena paling itu menegangkan sekali ketahuan ya remuk kan gitu. Benjut kabeh kan. satu remuk, yang kedua entah isih kuwi rungsum ham Pak kuwi ketok Pak. Wah, ya kuwi udah lho tahun Pak. 2000 bawah 2011 sudah. Cuma kan ya 2010 ke bawah loh, kemungkinan 2006 2007 kan masih bisa. Iya. Lupa tahunnya persisnya itu lah. Makanya kan deg-degan aku di situ. ya terus yang paling menggelikan sampai ngekek-ngekek Menggelikan, geli itu wah banyak saya kira nek semisale kayak pengalaman-pengalaman yang lucu gitu geli. Contoh aja lah yang baru-baru aja. itu teman-teman katanya ada yang pernah sampai saking semangatnya liputan apa yang di pembunuhan yang di sungai itu terus kepleset nyemplung sungai sak kamerame itu. Iya ada, kayak itu gitu. ya ada. Iya. Itu salah satu maksudnya ya kadang menjadi candaan, tapi kan kadang juga kasihan ketika kameranya masuk ini rusak dan harusnya mahal gitu. Ya nek seringnya kan gitu. Kita itu kan di sini ning desa Pak. Iya. Omongannya dewi medok itu pasti kan sudah terbiasa lah. Kadang kan Oh, ketika ada orang mungkin yang diwawancara itu berusaha untuk British-Britishan Indonesia gitu loh. Lu-gue-lu-guenan iya, gitu. iya, itu. Wah, itu lucu Pak, itu lucu. Jadi yang diwawancara itu karena Iya, itu Mas. ada kamera Iya. terus itu berusaha Iya. konvasi bahasa Indonesia. Iya. Ya itu Jadi akhirnya kok ngekek. iya kita batek ya, tertawa kan. wawancara kita itu Pak. Biasanya batek tertawa kan ngentut jadinya. Ya enggak, akhirnya kita ya kepinggal-pinggal ya gue banter gitu. Banter. Karena gini pengalaman kita itu orang yang ibaratnya tetek nek bahasane di sini tetek di depan apa ngomong langsung. Kadang ketemu kamera itu jiper loh, Pak. Iya. Ngedon, Pak. Gua kelas ora urusan nih pejabat lah ya. Dari kalangan bawah sampai atas Begitu itu tetap begitu hadapan kamera Pak komentar itu gregel ya. Makanya saya kaget nih. Gimana? Sekelas Bapak ini kok depan kamera sudah oke ini. Pantas yang kayak pejabat ini. Ayo. Terus kan Mas, Piye. berkaitan dengan itu tadi sudah menakutkan, terus menggelikan, menyedihkan sekarang. Maksudnya sedih. Apakah berkaitan dengan profesi ini Ya. hal yang menyedihkan itu seperti apa? Sedih senang terutama sedih itu sering Pak kita jumpai khususnya pada di
rumah duka korban, atau mungkin waktu kita orang yang baru sakit parah gitu, atau apa ya, kemiskinan, misalnya ada nenek renta itu di rumah tinggal gubuk sendiri udah reot, itu nggak ada anak saudara gitu, kadang ya banyak hal dari kita. Makanya kadang kita kepuasannya ketika kalau yang hal-hal menyedihkan itu, ketika kita membuat satu berita itu ada impact atau dampak positifnya. Semisalnya kita liputan salah satu kemiskinan atau apa, ketika nanti ada hadir pada bantuan, dapat dinas sosial, dapat masyarakat yang langsung bantu karena melihat dari liputan kita, itu kepuasan ya. Wah iya Pak, bayaran kita seolah-olah nggak ada artinya Pak. Bayaran kita, bayaran juga ya teman. Iya bayaran Pak, kalau nggak dibayar itu nanti gimana? Itu seolah-olah honor kita itu nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan kepuasan satu produk kita itu. Pemirsa, berarti kita tahu bahwa ternyata selain profit ataupun penghasilan, tetapi kepuasan itu tidak ternilai. Contohnya tadi yang disampaikan bahwa kepuasan itu mengalahkan bayaran. Nah, itu kata kunci dan itu menjadi informasi ataupun motivasi kita semua. Kepuasan mengalahkan bayaran. Ya, itu ya Mas. Iya, kepuasan mengalahkan bayaran karena kepuasan tempatnya di hati kita. Tidak bisa habis ketika kita belanjakan langsungan. Suatu saat ketika kita mengingatnya itu masih bisa rememorian lah. Wah, ini gitu. Jadi sedih. Jadi sedih. Jadi sedih. Sedih hatiku, mengapa beku hatiku, ingin hibur. Tisu, Mbak Juki, tisu. Oke, sementara itu nanti disambung lagi kapan-kapan. Masih banyak yang perlu digali berkaitan dengan dunia jurnalis ya. Ya, jurnalis karena Mas Sus ini juga jurnalis senior, lama di Semarang. Ya, dan sekarang di apartemen mana tadi? Template Regency. Template Regency. Rutin beliau meskipun giat liputan berita tapi juga punya tanggung jawab rutin ronda di kampungnya. Hidup ronda. Ronda. Hidup ronda. Iya. Itu Mas Sus ya? Siap, ya Pak Ade. Harapan terakhir untuk gerobokan aja, maksudnya doa kan? Mungkin kalau gerobokan itu kan sekaligus tanah kelahiran kita, Ya. tanah tumpah darahku gitu ya. Harapan saya meskipun kita terus berusaha untuk memperbaiki dengan profesi kita atau dengan dunia kita masing-masing untuk gerobokan, tapi kita tanpa artinya ya ketika tidak ini dilakukan semuanya. Ya harapan saya semua warga gerobokan berpikir atau mempunyai ansih apa ya, memiliki gerobokan gitu. Ketika memiliki gerobokan pasti tidak rela untuk apa ya, mau dirusak atau apa gitu. Nah, ke depan dengan ketika kita memiliki gerobokan itu, harapannya gerobokan bisa seperti Rusia. Wah, oke. Keren kan Rusia itu. Ura. Rusia, hura. Rusia, ura. Oke, Ya, itu ya. Mas Sus ya. Iya. Terima kasih kali. Oke, salaman. Sudah nggak ada COVID. Ayo, aman salaman nggak apa-apa ya, siap. Maaf ya, ini sekedarnya saja ya, nggak apa-apa, diterima ya. Namanya juga narasumber. Oke. Oke. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya ke channel Edi Selalu di Hati. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Oke.